Perkenalkan, nama saya Ricky Armando Zenrate, NIM 62133111015, kelas PJKR 5F. Pada kesempatan ini saya akan membuat video tentang pembuatan tugas saya itu tentang skripsi. Pertama, saya membuat judul itu perbedaan pengaruh metode latihan berpasangan dan metode latihan sasaran tembok terhadap kemampuan passing atas pada siswa ekstrakurikuler SMA 2 Tanjung Morawa tahun 2023. Oke, pada bab 1 saya melampirkan latar belakang itu. Pertama, pada bab 1 saya mendapatkan rumusan masalahnya. Pertama, siswa ekstrakurikuler di SMA 2 Tanjung Morawa melakukan passing atas itu masih kurang tepat, yang dimana bisa saja melukai jari-jari mereka ketika melakukan passing atas. Misalnya kurang tepatnya posisi tangan, sehingga ketika melakukan passing atas, ketika salah melakukan passing atas, bisa saja membuat cedera, misalnya patah jari. Kemudian saya menemukan guru olahraga pada SMA 2 Tanjung Morawa itu masih belum memberikan materi yang tepat kepada siswa ekstrakurikuler, sehingga siswanya masih banyak melakukan kesalahan. Kemudian saya mengidentifikasi masalahnya itu kurangnya akurasi pada passing atas siswa ekstrakurikuler SMA 2 Tanjung Morawa. Kemudian menurunnya kemampuan siswa, dimana seharusnya kemampuan siswa itu harus ditingkatkan, bukan diturunkan. Kemudian saya menemukan pembatasan masalahnya itu, penelitian ini hanya dilakukan pada siswa ekstrakurikuler pada SMA Tanjung 2 Morawa. Kemudian selanjutnya, pembatasan masalahnya itu, penelitian ini hanya bertujuan untuk mengetahui passing atas siswa ekstrakurikuler SMA 2 Negeri Tanjung Morawa. Kemudian saya memberikan pembatasan masalah itu, penelitian ini hanya untuk mengetahui bagaimana pengaruh metode latihan berpasangan dan metode latihan sasaran tembok terhadap kemampuan siswa SMA 2 Tanjung Morawa. Kemudian saya membuat rumusan masalahnya itu, pertama, apakah ada pengaruh terhadap metode latihan berpasangan, dan apakah ada juga pengaruh terhadap metode latihan sasaran tembok terhadap kemampuan passing atas siswa ekstrakurikuler pada SMA 2 Negeri Tanjung Morawa. Kemudian tujuan penelitian yang saya buat itu bagi siswa itu untuk mengetahui kemampuan siswa terhadap passing atas, kemudian mengetahui pengaruh metode latihan berpasangan dan sasaran tembok. Kemudian untuk mengetahui di mana perbedaan latihan berpasangan dan latihan sasaran tembok terhadap kemampuan passing atas. Oke, selanjutnya bab 2. Bab 2 ini saya memberikan kajian teori, yang dimana saya akan membuat itu apa itu passing atas, kemudian apa itu penelitian pengaruh, kemudian itu apa itu siswa, apa itu latihan berpasangan, apa itu latihan sasaran
tembok. Kemudian saya akan memberikan teknik bagaimana itu latihan berpasangan dan latihan sasaran tembok pada bab 2. Kemudian saya membuat penelitian yang relevan. Pada penelitian relevan ini saya mendapatkan peneliti yang dilakukan oleh Bella Nidla Patika Putri pada tahun 2020. Ia telah melakukan penelitian yang sama, apa itu perbedaan pengaruh yang signifikan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Edi Martinus pada tahun 2015, kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ali pada tahun 2019. Kemudian kerangka berpikir, saya akan membuat selanjutnya kerangka berpikir itu pertama-tama kan siswa ekstrakurikuler ini masih kurang tepat melakukan passing atas, di mana mereka melakukan passing atas ini masih salah dalam tekniknya, sehingga kadangkala bolanya tidak sesuai arah yang diinginkan, kadang ke belakang, kadang ke samping. Kemudian saya akan berangkat dan membuat metode latihan berpasangan terlebih dahulu. Setelah melakukan metode latihan berpasangan, saya akan membuat metode latihan sasaran tembok. Setelah kemudian saya mendapatkan data, yang dimana data tersebut akan saya buat di mana ada perbedaan pengaruh metode latihan berpasangan dan metode latihan sasaran tembok. Kemudian selanjutnya bab 3 itu metodologi penelitian. Metode yang saya gunakan itu adalah metode kuantitatif, yang dimana metode ini menggunakan teknik sampling, yang dimana teknik sampling ini adalah mewakili dari sebagian populasi. Misalnya populasinya 40, maka samplingnya bisa diambil sekitar 20 sampling, yang dimana sampling ini kita akan mengambil data dari sampling tersebut. Kemudian sebenarnya tempat penelitiannya ya di SMA Negeri 2 Tanjung Rawa. Kemudian waktu penelitiannya kemudian waktu penelitiannya itu pada bulan 3 tahun 2024, populasinya itu terdapat 40 siswa ekstrakurikuler. Kemudian sampelnya yang saya ambil itu sekitar 20 sampel. Kemudian selanjutnya itu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan yang saya gunakan itu adalah survei dengan tes dan pengukuran, yang dimana saya akan melakukan tes dan pengukuran terhadap siswa ekstrakurikuler SMA Negeri 2 Tanjung Rawa. Kemudian saya akan menganalisis kayak mana perbedaan metode latihan yang saya gunakan terhadap mereka. Kemudian teknik analisis data. Kemudian teknik analisis data. Teknik analisis data ini gunakan dalam penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif, kuantitatif, dengan presentasi. Jadi saya akan melakukan tes, di mana metode latihan
berpasangan ini mereka berpasangan, kemudian dalam waktu 1 menit berapa kali mereka bisa melakukan passing atas kepada pasangannya. Misalnya dalam 1 menit itu mereka mampu melakukan passing atas sebanyak 30 kali passing. Kemudian dalam metode latihan sasaran tembok ini saya akan memberikan waktu kepada mereka berapa kali mereka bisa melakukan teknik passing atas dengan sasaran tembok. Misalnya mereka mampu melakukan dalam 1 menit itu mereka mampu melakukan passing atas sebanyak 45 kali. Demikian video tentang bagaimana saya akan membuat skripsi saya. Terima kasih.